Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama kembali dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib, yang pada kesempatan malam hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kajian kita bersama guru kita Syekh Ali Saleh Jabir. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan barokahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan juga ada beberapa permohonan doa dan pembacaan Suratul Fatihah dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang pertama dikhususkan untuk almarhum Karso Wikromo bin Pulan, dan juga untuk almarhum Ahmad Islam bin Dipo Taruno, dan juga untuk almarhumah Karina binti Fulan, dan juga untuk almarhumah Khotimah binti Joyo Prawiro, dan juga untuk almarhumah Yuliar binti Nazir, serta untuk almarhum Darwis bin Rashid. Semoga para almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan juga semoga kita khususnya yang hadir di sini dan maupun para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada, semoga dengan wasilah pembacaan Suratul Fatihah kita bersama, Allah memberikan kita keberkahan, kesehatan, dan juga semoga seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan untuk jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang pertama perlu kami informasikan untuk pengajian rutin besok atau hari Kamis. Pengajian rutin kita untuk hari Kamis besok sementara libur karena libur nasional, dan berikut juga buka puasanya diliburkan juga. Kita buka puasa di rumah, dan insya Allah kalau puasa insya Allah tidak libur ibu-ibu. Dan selanjutnya untuk hari Jumatnya kegiatan kita yaitu kegiatan kuliah subuh atau sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan sedikit kita ada sarapan dan juga mendengarkan siraman rohani tetap berjalan. Untuk itu kami mengundang pada para hadirin jamaah sekalian untuk kita sama-sama bisa hadir menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan insya Allah kuliah subuh pada hari Jumat besok akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Saleh Ali Muhammad Jabir. Dan selanjutnya perlu pula kami informasikan berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dalam sambutannya di kuliah 2 kemarin, mengadakan yaitu sahur bersama di hari Senin, dan alhamdulillah sudah berjalan di hari Senin kemarin.
Untuk itu kami pun kembali mengundang kepada jamaah yang dimulakan Allah, setiap hari Senin di Masjid Agung Sunda Kelapa ada sahur bersama, insya Allah akan dimulai pada pukul 3:30. Demikian informasi sementara yang dapat kami informasikan, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita bersama Syekh Ali Shalih Jabir. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Jamaah, ada tambahan sedikit bagi jamaah sekalian yang membuka situs. Alhamdulillah Syekh Ali mulai sekarang sudah membuka situs resmi Syekh Ali berkenaan dengan tanya jawab atau mengenai pengajian atau jadwal-jadwal Syekh Ali. Bisa jamaah sekalian membukanya melalui website di www.syekhalijabir.com, SYEKHALIJABER.com. Nanti mungkin akan ditampilkan melalui slideshow yang akan kami tampilkan setelah ini. Demikian, dan kami persilahkan kepada yang terhormat Syekh Ali Jabir untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu atas taufiknya Allah. Kita bersilatul rahim karena taufiknya Allah. Kita berkumpul salat berjamaah taufiknya Allah. Kita berduduk menuntut ilmu menjadi salah satu ibadah jalan yang termudah ke surga Allah, itu taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur bisa beribadah, kita bersyukur bisa bersilaturrahim, kita bersyukur bisa duduk di masjid, kita bersyukur bisa belajar ilmu, kita bersyukur bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Kalau masih kita bersemangat beribadah kepada Allah, ini berarti Allah membukakan hati kita untuk beribadah. Itulah hakikahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi kami tidak bisa beribadah secara sempurna kalau tidak ada nasta'in. Kalau tidak ada nasta'in. Maksudnya apa nasta'in? Kalau tidak ada pertolonganmu ya Allah. Sekarang kita beribadah, apakah kita kira-kira bisa masuk surga karena kita beribadah atau karena taufik dan rahmat Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah supaya Allah memberikan hajat kita? Saya bertanya kepada Bapak Ibu,
Apakah kita beribadah kepada Allah agar Allah mempenuhi hajat kita? Jawab. Udah jelas pertanyaannya. Ibu-ibu jangan makan dulu, nanti tunda aja makanannya, simpan. Sekarang isi makanan hati. Kalau buat perutnya nanti, supaya tidak sia-sia majlis kita. Apakah boleh kita beribadah kepada Allah dalam alasan Allah mempenuhi hajat kita? Hah? Jadi kita beribadah supaya Allah murahi rezeki. Kita beribadah supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah. Kita beribadah supaya usaha kita lancar dan mudah. Kita beribadah supaya saya dapat jodoh. Kita beribadah supaya, jadi kita semua beribadah hanya semata-mata untuk mendapatkan hajat kita. Boleh ya? Apakah boleh kita beribadah semata-mata agar Allah ridha? Boleh ya? Berarti begini, kalau Allah ridha, hajat kita semua selesai. Tapi belum tentu Allah berikan hajat kita, belum tentu itu tanda ridha. Faham gak? Saya ulang lagi. Kita punya hajat, semua punya hajat. Tak ada yang bilang saya tak punya hajat. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat lahir, hajat batin, hajat besar, hajat kecil, dalam sehari-hari, dalam rumah kita, dalam tubuh badan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, anak cucu kita, semua kita punya hajat. Ada yang ingin sehat, ada yang ingin kaya, ada yang ingin ibadahnya bagus. Pokoknya ada hajat. Hajat dunia, hajat akhirat. Ada orang hajatnya hanya dunia saja, tidak memfikirkan akhiratnya. Tapi walaupun kita mendapatkan segala hajat kita, artinya kita tidak merasa ada kebutuhan, karena selalu Allah menutupi hajat kita. Itu belum tentu Allah ridha. Belum tentu Allah ridha. Contohnya, orang kafir senang tak? Nampilannya senang kan? Rumahnya mewah, usahanya lancar, karyawannya banyak, kaya raya. Orang yang terkaya di Indonesia Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Apakah Allah memberikan kekayaan seperti ini? Apakah itu Allah ridha sama dia? Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang menjadi tanda Allah ridha terhadap seorang, ini yang saya mohon semua hafal. Yang menjadi tanda Allah ridha terhadap seorang, kalau Allah berikan agamanya. Karena dunia Allah berikan kepada orang baik maupun tidak baik. Dunia Allah berikan kepada orang salih maupun tidak salih. Tapi kalau agama, Allah tidak memberikan kesembarangan orang. Oleh karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dihendaki Allah berikan kemuliaan dan sepenuh kebaikan, yufaqihu fid din, diberikan pemahaman agama. Jadi Rasul tidak sebut diberikan kekayaan dunia, tidak disebut diberikan jabatan, tidak disebut diberikan kemuliaan, tidak ada. Tapi Allah berikan, menjadi tanda Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada seorang, diberikan pemahaman agama. Untuk memahami agama, tidak semua harus memahami agama 100%. Tidak ada, biar Bapak Ibu ngerti.
Cuba kumpulkan ulama yang terbesar sedunia, belum tentu fahami agama 100%. Dan itu sunnatullah. Kenapa banyak ulama saling apa? Saling bertukaran fikiran, saling mengisi. Tapi yang terjadi apa? Saling salahkan, saling menyesatkan, saling bermusuhan. Seolah-olah sampai ulama sudah mencari kepentingan sendiri. Kalau ulama sudah seperti ini, apalagi yang awam, itu bahaya. Malah Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku, yang buat Rasul khawatir, takut, memfikirkan hal ini jangan sampai terjadi, tapi sudah terjadi. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah ulama yang menyesatkan, membawa nama ilmu, membawa nama agama, membawa nama Tuhan, membawa nama Quran, tapi sebenarnya bukan membawa kepada jalur yang benar, malah membawa kita jauh daripada Allah. Dan di Indonesia apalagi sudah nyata, dan pemerintah kita belum punya kemampuan menjadi tegas terhadap aliran yang sesat. Akhirnya orang berani, siapa aja bisa ngomong, siapa aja bisa berdakwah, siapa aja bisa berkhutbah, siapa aja. Jangan-jangan heran kalau ada seorang Yahudi berceramah, boleh aja. Itulah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW yang sudah terwujud. Kewajiban kita sebagai orang awam, kewajiban kita yang masih dalam keadaan lemah, belum mengerti agama, atau bahasa lain, mohon maaf, sebagai kita orang yang masih suka ikut-ikutan. Kita tidak tahu, katanya kanan ya kanan, kiri-kiri. Mohon maaf, kita belum ada waktu untuk belajar agama. Akhirnya kita melimbarkan, ya kata kiai, kata ustaz, kata si fulan, kata si fulan. Salah benar saya tidak tahu. Itulah dasarnya, karena ikut-ikutan. Bagi orang yang awam yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk belajar, silahkan ikut-ikutan, tanggung jawab ulama yang kamu ikuti. Tapi bagi orang yang masih punya kemampuan untuk belajar, tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu. Itulah manfaatnya belajar ilmu. Utlubal ilma minal mahdi, hafal ya. Tapi ini bukan hadis tersebar, ini sebagai hadis. Katanya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, belajarlah ilmu dari kecil sampai masuk lahad. Ini bukan hadis, hikmah. Tapi kita sudah terbiasa menyebarkan BB atau SMS. Begitu kita terima qala Rasulullah, tambah kita tahu isinya benar atau tidak, kita malah sebarkan lagi. Dan dosa yang paling besar sesudah dosa syirik, ada orang membawa hadis berkata inilah bersabda Rasul, tapi Rasul tidak pernah bersabda itu. Itu diancam akan disediakan tempat duduk di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu hati-hati, jangan terlalu gampang menyebarkan hadis yang belum kita tahu dasarnya, apalagi hadis-hadis yang terlihat anehnya. Ada muncul banyak hadis, barang siapa yang puasa 1 hari Rajab seolah-olah dia beribadah 80 tahun. Ramadan aja tidak dapat begini.
Oh, berarti Rajab lebih mulia daripada Ramadan. Ini pasti kita hati-hati. Mau puasa, silahkan puasa kapan saja, mau di Rajab, mau di Sya'ban, mau di bulan apa saja. Tapi tidak ada istilah dikhususkan hari tertentu kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Senin? Senin karena Rasul suka puasa Senin. Kalau kita puasa Senin di bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Mau di bulan Rajab atau di bulan yang lain? Mau puasa sepenuhnya bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Dan sudah Rasulullah SAW menjanjikan balasan Allah bagi orang yang berpuasa lillahi ta'ala satu hari saja, satu hari lillahi ta'ala akan dijauhkan oleh Allah dari neraka jahannam 100 tahun. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 'am. Barang siapa yang puasa satu hari lillahi ta'ala, bukan bayar nazar, bukan bayar fidyah, bukan bayar apa, hutang puasa, lillahi ta'ala, akan Allah jauhkan dalam satu hari itu 100 tahun dari neraka jahannam. Malah menjadi salah satu ibadah yang sangat indah selepas salat adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Dan insyaAllah di bulan Ramadan doakan, kita lagi rekam istilahnya kultum untuk setiap hari saat buka puasa. InsyaAllah di antaranya akan kita tahu apa manfaatnya daripada puasa, apa hikmahnya dari belakang puasa, kenapa Allah sebutkan bagi orang yang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kenapa Allah tutupi ayat itu la'allakum tattaqun, dan apa hikmah-hikmah daripada puasa, apa manfaatnya dunia, apa manfaatnya akhirat, apa manfaatnya buat kalbu, ada manfaatnya buat tubuh badan kita dari sisi kesehatan dan dari sisi iman. Dan Allah sebagaimana ibadah puasa menjadi salah satu ibadah yang rahasia, Allah juga pun merahasiakan pahalanya. Karena malaikat tidak bisa menulis pahala puasa kita. Karena Allah berfirman di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibn Adam, amal manusia itu kembali kepada dia. Satu kebaikan Allah lipatkan jadi 10. Illa saum, kecuali puasa. Tidak ada istilah 10 kali lipat. Illa saum fa innahu li, itu kembali milikku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang hanya balas. Jadi balasan puasa itu langsung dari Allah. Oleh karena itu termasuk ibadah puasa salah satu ibadah yang terindah. Dan bahagia seorang di antara bapak ibu yang suka puasa. Apalagi yang boleh berpuasa tapi makanannya sedikit. Oh, luar biasa. Diet, tahu diet? Jadi boleh kita berpuasa tapi tidak makan. Maksudnya apa? Yang makan sebatas 3 kurma buka puasa sama air. Udah sampai sahur. Boleh tahan enggak? Alhamdulillah saya pernah setiap tahun bulan Ramadan 10 akhir Ramadan saya berpuasa, buka dan sahur, kurma sama air, tidak ada yang lain selama 10 malam. Tapi subhanallah pertama kurus. Orang yang ketemu saya di habis hari lebaran, selamat hari Idul Fitri, oh, kayaknya kurus ya. Ya biasa. Tapi yang menjadi gemuk apa? Iman. Subhanallah, begitu datangnya bulan hari Idul Fitri, di hari lebaran itu saya merasa kebahagiaannya luar biasa, sambil merasa lezatnya Id. Itu yang membuat kita semangat. Hari yang kedua
Terus kita lanjut puasa Syawal. Saking nikmatnya puasa. Mau tahu rahasianya? Saya minta puasa 3 hari saja. Tapi makanannya apa? Kurma, minum air. Kalau tidak bisa tahan 1 hari lah boleh. Kalau orang Indonesia, maksud saya, mohon maaf ya, orang Indonesia sifatnya cepat masuk angin. Telat makan aja masuk angin, apalagi puasa tidak makan. Ya Allah, mual bisa 1 hari. Ya itu kembali kepada kebiasaan kita. Subhanallah, Bapak Ibu, biar tahu bahasa masuk angin itu. Saya tidak pernah kenal masuk angin di Arab. Jadi pas saya pertama datang ke Indonesia, baru saya merasa masuk angin. Tapi saya tidak faham, kayaknya apa rasa tidak enak. Terus datang tukang urutin badan saya, ini masuk angin. Saya mau terjemahin bahasa Arab apa ya? Tidak ada. Sampai di Korea bagi koin ya, sampai tubuh badan merah sekali. Saya bilang, ya Allah, kenapa merah begini? Masuk angin. Saya masukin terjemahan Google itu juga tidak sanggup terjemahin. Apa dalam bahasa, kalau bahasa di Google di translate itu katanya udara masuk. Udara masuk juga sama. Udara masuk, maksudnya udara masuk gimana? Jadi karena terbiasa di sini, istilahnya sering kita melihat kadang-kadang kalau kita dalam perjalanan jauh naik mobil atau kapal laut pasti masuk angin itu. Oleh karena itu obat, kalau kita nonton TV iklan yang paling banyak obat masuk angin. Wes 14 banyak, subhanallah. Malah saya sudah diajarin bagaimana kalau misal kita punya acara jauh atau di luar atau kemana, misal di Jawa atau ke Kalimantan, Yasin yang biasa ikut saya sudah siapin biasa wes 14 angin. Tinggal sekali minum, subhanallah segar. Pas saya pernah berangkat umrah beberapa bulan lalu, hampir setahun ya terakhir, saya berangkat umrah, merasa tidak enak. Ibu saya tanya, kenapa? Saya bilang masuk angin. Ibu saya malah heran, apa itu masuk angin? Tidak ada dalam bahasa Arabnya. Tapi subhanallah, itulah salah satu yang membuat kita pasti belajar bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan salah satu ibadah, di antaranya puasa. Dan salah satu yang membantu, kenapa saya menyuruh Anda berpuasa tapi menahan makan, atau paling tidak kalau bisa menunda makanan itu habis Isya. Subhanallah jemaah sekalian, sungguh nikmat salat maghrib sama Isya. Saya minta sekali aja coba. Sekali aja coba. Masih kan ringan kan? Perutnya masih kosong, ya. Jadi kalau kotak nasi itu tolong ditunda. Biasanya di sini sebelum malah kadang-kadang kalau ditawarin kurma, dah kotak nasinya mana Pak? Jadi kurma malah tidak ada difikirin, malah kotak nasi yang difikirin. Seperti kita kalau pernah ibu-ibu yang berangkat pas hari Senin atau Kamis di Masjid Nabawi atau maupun di Makkah, tapi Masjid Nabawi kan kelihatan dibukakan tempat makanan di dalam masjid dibagi, tapi semua makanan ringan, kopi Arab jangkir kecil, kemudian gelas zam-zam sama 3 biji rutab kurma setengah matang. Habis selesai udah salat. Habis maghrib yang mau makan berat silahkan keluar, karena tidak boleh makan berat masuk dalam masjid. Macam nasi apa semua di luar, silahkan di luar.
Ada orang yang bertahan, subhanallah, memang nikmatnya. Apalagi kita habis buka puasa, teruskan beribadah antara maghrib sama isya tidak makan, hanya minum saja air hangat sama kurma itu, subhanallah, nikmat. Dan saya yakin ibu-ibu yang boleh bertahan atau bapak-bapak yang suka bertahan antara maghrib isya tidak makan, menunda sampai habis isya, tidak apa-apa, 10% masuk angin, tidak apa-apa, terima aja lah. Tapi yang jelas saya yakin salat maghrib isya sama zikir antara maghrib isya wallahi nikmat. Oleh karena itu kata ulama 4 hal menghidupkan kalbu dan 4 hal mematikan kalbu. Yang pertama sedikit tidur, ini menghidupkan kalbu. Kalau terlalu banyak tidur membuat kita selalu malas. Jadi kalau beraktivitas malah ingin tidur, padahal baru bangun tidur. Yang kedua banyak bicara, cerewet. Bahasa kita cerewet, jadi tidak pernah diam. Apalagi kalau cerewetnya bicara dunia, apalagi kalau gosip, apalagi kalau fitnahin orang. Ini na'udzubillah, setiap kata malah titik hitam, tambah na'udzubillah. Jadi yang menghidupkan sebaliknya, kalau sedikit tidur berarti sedikit bicara, menghidupkan kalbu. Yang ketiga adalah sedikit makan. Dan terus yang keempat sedikit tertawa. Atau istilah lain, lebih banyak menangis daripada ketawa. Mohon maaf, saya lihat di Indonesia memang terbiasa terlalu senang. Terlalu senang. Jadi bercanda terus, ketawa terus, hiburan terus, senang terus. Seolah-olah lupa ada kematian, ada kubur, ada akhirat. Islam tidak melarang kita ketawa, tapi jangan sampai kita tertawa seolah-olah kita sudah lupa diri, sampai lupa dosa kita, maksiat kita. Itu banin yang tidak senang sama Allah SWT. Tapi yang mematikan kalbu berbanyak ketawa, berbanyak bicara, berbanyak tidur, berbanyak makan. Dan subhanallah juga kita, apalagi habis puasa, sudah lebih dari jam berapa jam siang, kita sudah sepanjang siang tahan tidak makan. Tapi begitu habis buka, tup, kita buk 1 buk nasi. Malah ada orang yang mampu 2, masya Allah. Malah dia tidak terima dengan kotaknya yang sudah ada, karena dia melihat orang yang di depan beda warna saja sebenarnya, warna kotaknya, kotak. Padahal isinya sama, nasi padang. Tapi begitu dia lihat beda warna, sudah lupa doa. Yang semestinya doa saat buka puasa kan termasuk doa makbul. Malah dia langsung, oh sama aja. Ya syukur apa adanya, nikmati apa adanya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia memberatkan makanan, apalagi makanan pedas, berminyak, ini perut kita masih kosong. Coba bayangkan seolah-olah kita masuk ini mesin sekaligus stop. Akhirnya apa yang terjadi? Perut kita bekerja tapi merasa keberatan, membuat tubuh badan kita mulai malas. Begitu masuknya isya, nafasnya aja sesak. Apalagi Imam Sunda Kelapa suka panjang-panjang salat isya, udah minta ampun. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mohon, ini mukaddimahnya membawa kita, ayo sama-sama mari kita menhayati Al-Quran. Karena apa yang saya bicarakan dari tadi sebenarnya ujung-ujungnya membantu Anda bisa menikmati Al-Quran walaupun tidak mengerti bahasanya. Karena sebenarnya untuk menikmati Al-Quran tidak perlu memahami bahasanya. Cukup Allah memberikan kemampuan orang yang tidak bisa berbahasa Arab tapi hafal suratul Fatihah. Orang malah buta huruf malah hafal surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Malah ada yang hafal juz 30 padahal dia buta huruf.
Kalau disuruh baca Quran, oh maaf, dah bisa. Ini menjadi apa? Menjadi tanda besar Al-Quran itu mu'jizat, memiliki keajaiban yang tidak ada habisnya. Malah setiap satu ayat Allah rahasiakan di dalamnya ribuan hikmah, tapi bukan semua orang bisa tahu. Dan saya sangat setuju kalau ada orang berkata Al-Quran punya zahir dan batin. Artinya zahir dan batin, yang dimaksud zahirnya adalah huruf yang kita baca, yang bisa kita lihat, tapi batinnya belum semua orang bisa faham. Belum tentu dalam memahami artinya, istilahnya lewat terjemahan, belum tentu bisa memfahami apa isi sedalam-dalamnya. Seperti orang berenang dalam laut, apakah orang yang berenang di atas laut sama orang yang masuk ke dalamnya? Beda. Ada orang diisi, katanya dalam air laut itu luar biasa, terisi banyak macam-macam, ada harta, ada ikan, ada pokoknya bermacam-macam keindahan di dalam dunia laut itu. Dia berenang di atas dari ujung sampai ujung, begitu ditanya, udah ada apa-apa sih? Memang karena dia hanya berenang di atas saja. Tapi beda sama orang yang masuk ke dalam-dalamnya. Semakin mendalami air laut itu, dalam dunia laut, semakin melihat keindahan, ternyata laut itu dunia lain. Disitulah banyak orang barat yang Allah berikan kelebihan, masuk di dunia laut malah dia masuk Islam. Bukan karena di dalam laut ada ajaran Islam, tapi di situ dia melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada seluruh manusia tanda kebesaran kami, supaya mereka tahu apa yang kami sampaikan lewat Nabi Muhammad adalah benar dan sempurna. Dan Allah setiap tahun kita lihat, Allah selalu tunjukkan rahasia Al-Quran. Dan kita sudah tahu setiap waktu demi waktu ke waktu, satu tahun ke tahun depan, selalu muncul ilmu baru. Dari sisi medis, dari sisi ahli kedokteran, dari sisi psikologi jiwa, dari alam semesta, dari ilmu falak dan yang lain-lain, semua pasti ada sesuatu. Malah di antara rahasia yang disembunyikan oleh NAS. Tahu lembaga NAS yang di Amerika itu? Yang mereka, NASA ya, mohon maaf, NASA itu subhanallah memang mereka memiliki teknologi yang luar biasa. Malah banyak di antara mereka yang masuk Islam tapi tidak disebarkan beritanya karena dikhawatir mengganggu manusia di seluruh dunia. Karena kalau masukan mereka kepada Islam ini, berarti ini menjadi salah satu kesadaran, karena mereka bukan masuk Islam karena diberitahu, tapi mereka sendiri yang melihat bagaimana kebesaran Allah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menunjukkan kepada kita malam Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Penjelasan ulama, kata salam aman, nyaman, tidak ada kecelakaan, tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada bala. Syaitan pun, jin, semua terikat, tidak boleh mengganggu manusia. Dan Allah selalu menurunkan kebaikan. Seluruh malaikat malah turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Apa yang dibuktikan lewat NASA? Dibuktikan yang dimaksud salam sepanjang tahun ada istilahnya kiriman apa namanya, nezik ya, nezik istilahnya kalau bahasa kita macam syuhub ya, syuhub apa, batu-batu yang apa ya bahasa, pokoknya sudah faham lah. Tapi subhanallah, kecuali malam Lailatul Qadar tidak boleh. Ini yang membuat NASA habis dana kemajuan, karena mereka memiliki alat bisa menampak banyak dalam
dunia semesta alam ini, mereka melihat kenapa di malam Lailatul Qadar itu tidak ada apa-apanya, bukan hanya di bumi, malah juga di langit, sama sekali aman. Itulah membuat mereka habis ditunjukkan memang ada di dalam Al-Quran firman Allah, salamun hiya hatta, jadi bumi dan langit pun aman dan nyaman. Inilah membuat ada seorang Yahudi masuk Islam. Banyak hal-hal yang lain. Ini menunjukkan apa? Itu Al-Quran memang luar biasa. Tapi sayang sekali kita tidak bisa menikmatinya. Mudah-mudahan dengan gambaran yang saya berikan malam ini, kita belum masuk kepada 10 kunci. Sudah mau azan? 1 minit. Kita belum masuk kepada 10 kunci. Ini cuma pendahuluan untuk memberi sifat ahli tadabbur. Ada 7 sifat. Kalau kita bisa memiliki 7 sifat, walaupun satu di antara 7, alhamdulillah kita sudah termasuk ahli tadabbur. Karena inti daripada turunnya Al-Quran untuk ditadabburi, bukan hanya untuk dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kami menurunkan Alkitab yang sepenuhnya barakah untuk ditadabburi. Sesaat lagi kami kembali. Allahumma la ilaha illallah ya ayyuhalladzina Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah kita akan teruskan sedikit dan insyaAllah pertemuan yang akan datang setiap Rabu kita akan sedikit demi sedikit membahas 10 kunci. Mungkin sesuai kemampuan, mungkin dalam setiap pertemuan 3 kunci, bisa 4 kunci, tergantung. Dan insyaAllah habis 10 kunci kita akan menyampaikan kepada jamaah sistem bagaimana salah satu cara dan latihan supaya kita terus bisa menjaga nikmatnya Al-Quran saat kita baca. Dan habis itu insyaAllah kita sama-sama mempraktik. Maksudnya mempraktik apa? Apa yang kita pelajari mulai hari ini, pertemuan yang akan datang, dan insyaAllah seterusnya kita mempraktik menhayati lewat suratul Baqarah. Suratul Baqarah 286 ayat. Ulama menjelaskan kalau bisa kita menguasai ilmu suratul Baqarah, kita sudah memahami separuh agama. Bisa memahami separuh agama. Karena memang di dalam suratul Baqarah itu banyak rahasia, banyak ilmu, banyak pelajaran dalam hukum Islam, dalam fikih, soal hukum wanita, masalah iddah, masalah cerai, masalah perang, bagaimana hubungan kita sama non-muslim, bagaimana hubungan kita sama orang yang serangi kita, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel, kisah sapi yang dibunuh, kisah malaikat Jibril, Mikail, ayat dain, hutang, bagaimana sistemnya kita berhutang dalam hukum Islam. Di dalam suratul Baqarah membahas soal akhlak, muamalat, soal ibadah. Ibadah di dalamnya termasuk yang wajib maupun yang sunnah, dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sistem turunnya ayat-ayat dan giliran atau turutan-turutan menharamkan khamar. Mula-mula dihalalkan, cuma dijelaskan memang ada madaratnya lebih banyak dari manfaat. Dan bagaimana rahasia sedekah, bagaimana kita bisa berikhlas, banyak sekali pelajaran ada di dalam suratul Baqarah. Oleh karena itu pantas Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah, wa la tastati'u al-batala." Barang siapa yang mengambil, Rasul menyuruh kita megang, jaga, kontrol, jangan terlepas. Ambillah suratul Baqarah, karena barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang menjauhkan diri dari suratul Baqarah, dia akan nyesal, pasti nyesal.
Jadi apapun yang kita hadapi dan dunia ini karena kita jauh dari suratul Baqarah. Salah satu rahasia suratul Baqarah termasuk untuk anak-anak kita yang mensegarkan saraf otak dan mengkembangkan saraf otak supaya anak kita menjadi cerdas, selalu simak murattal suratul Baqarah. Subhanallah, saraf-saraf kita saat kita tidur dia malah aktif. Kalau ada orang beriksa kepala, ada sesuatu bermasalah dalam kepala, dia tidak bisa diperiksa sama dokter saat dia bangun. Dikasih obat tidur, terus tidur, kemudian dia pesankan sebuah alat di atas kepala, baru bisa ketahuan apa masalahnya dalam kepala. Al-Baqarah, suratul Baqarah khususnya punya kemampuan mengaktifkan seluruh saraf, termasuk saraf yang sudah istilahnya karena sudah lama tidak aktif karena kita tidak bekerja dalam tenaga fikiran. Ada satu latihan, menjadi insyaallah nanti saya akan sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Salah satu latihan untuk menjadikan otak kita selalu segar, ada latihan. Nanti saya kasih sebagaimana ada istilahnya, kalau untuk tubuh badan kita ada fitness, kalau untuk ibu-ibu ada senam, ya. Otak ini juga punya senam, punya latihan, punya olahraga. Bagaimana? Tak mungkin orang lari kakinya yang capek malah otaknya tidak. Tapi ada satu latihan, insyaAllah kita akan bisa sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Membuat kita biarpun sudah lanjut umur, sudah usia, tapi tetap kepala kita atau otak kita ini selalu aktif. Ada istilahnya dari sisi ingatan, termasuk kita dari sisi belajar. Kadang-kadang kita belajar sesuatu belum lama, ya Allah lupa kemarin apa yang disampaikan sih, lupa kan? Berarti ada masalah. Bagaimana supaya ini ingatan ini terlalu terjaga, tidak ada masalah? Itu ada memang latihan. Dan intinya manfaatnya dalam suratul Baqarah. Allah jelaskan juga sifat orang iman, sifat orang kafir, sifat orang munafik. Allah mendahulukan suratul Baqarah dengan 5 ayat menjelaskan sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang dimaksud sifat al-muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa hudan, siapa muttaqin itu Allah jelaskan 5 ayat. Habis itu Allah jelaskan 2 ayat saja sifat orang kafir. Wa minan nasi man yaqulu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartum am lam tunzirhum la yu'minu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun. Hanya 2 ayat orang kafir. 13 ayat kemudian Allah bahas soal orang munafik. 13. 5 ayat orang muttaqin, orang kafir hanya 2 ayat, tapi orang munafik 13. Supaya kita belajar. Salah satu manfaatnya dari kita mempelajari, insyaAllah kita akan dalami, saya yakin. Dan saya harap, mohon Bapak Ibu bersabar ya. Kita bersabar terus, kita belajar. InsyaAllah kalau kita sama-sama menghabiskan belajaran suratul Baqarah dengan segala cerita, cerita Nabi Adam, cerita malaikat sebelum Nabi Adam, kenapa Allah jadikan Nabi Adam khalifah, dan seterusnya bangsa jin, bagaimana kita sebagai manusia yang tidak bisa melihat jin, bagaimana bisa kita melindungi diri dari suratul Baqarah. Banyak manfaat. Malah Rasulullah SAW bersabda, rumah yang suka dibacakan dalamnya suratul Baqarah, tidak ada jin mampu masuk dalam rumah itu. Seandainya ada jin dalam rumah itu, begitu kita bacakan suratul Baqarah, terusir, lari jin itu. Subhanallah, memang Al-Baqarah itu luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak, ayo sama-sama kita teruskan belajar lewat target belajaran ini, mulai hari ini dan seterusnya sampai insyaAllah tamat suratul Baqarah. Termasuk rahasia-rahasia doa yang ada di dalam suratul Baqarah, termasuk akhir-akhir suratul Baqarah. Apalagi suratul Baqarah di ujung itu memang bisa jadi satu ceramah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ada ayat nasikh mansukh,
mana hukum yang Allah beratkan kemudian Allah ringankan, hapuskan hukumnya, bagaimana ini subhanallah, memang luar biasa surat Al-Baqarah. Tapi insya Allah saya yakin habis Bapak Ibu sudah mempelajari sepenuhnya suratul Baqarah, saya berani menijazahkan Bapak Ibu semuanya boleh sudah menjadi ustadz dan da'i di mana-mana. Saya cap, saya kasih surat. Tapi dengan syarat rajin, rutin. Jangan satu pun boleh, tak boleh hilang, tidak hadir dalam suratul Baqarah itu. Karena banyak kita belajar. Insya Allah dari dasarnya suratul Baqarah Anda sudah punya ilmu 50% agama. Udah ustaz, ustazah, nanti jadi kiai. Dimanapun insya Allah dalam suratul Baqarah Anda boleh berceramah, boleh berkhutbah, boleh duduk di rumah menyampaikan belajaran. Subhanallah. Insya Allah dengan kemampuan yang Allah berikan, saya bukan berilmu yang banyak. Apa yang saya sampaikan, jangan Bapak Ibu berfikir saya punya apa-apa. Semua Allah yang menggerakkan lidah saya menyampaikan. Saya nol, kosong, tidak punya apa-apa. Saya begitu doa, dimanapun saya isi acara, dimanapun saya isi tabligh akbar, dimanapun saya isi ceramah, sebelum saya langkah masuk dan duduk di tempat ceramah, saya berdoa, ya Allah tunjukkan kepada saya bahasa yang berguna bagi jamaah. Karena saya tidak bisa ngomong, saya tidak punya apa-apa. Alhamdulillah begitu masuk, kalau saya keluar ditanya apa yang saya sampaikan, demi Allah Bapak Ibu, saya tidak pernah siapkan sebelumnya. Ini yang siapkan Rizki. Saya cuma tunjukkan beberapa ayat, tolong Rizki ketik dan siapin. Saya tidak pernah siapin. Hanya duduk lihat, udah bicara. Yang menggerakkan lidahnya Allah. Yang membuat Anda bisa senang mendengar ilmu, bisa menjadi baru bagi Anda, dan bukan hanya baru tapi bermanfaat, yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, Allah. Bukan karena Syekh Ali dari Madinah. Ya, saya biasa-biasa. Minta Bapak Ibu perhatian. Ini ada beberapa ayat, tolong dituliskan. Tolong dituliskan, disimpan. Saya tidak akan menjelaskan artinya dan terjemahannya karena sudah jelas, sudah tertulis. Tapi boleh Anda nanti mendalami di rumah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Allahu Akbar. Kapan saatnya kalau kita membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran bisa nangis. Dan saya yakin ada di antara Bapak Ibu ketika hatinya berkhusyuk, hatinya lagi dalam kondisi terbuka, sudah siap untuk menerima transferan Al-Quran. Walaupun kita tidak mengerti bahasanya, malah langsung nangis. Sebenarnya yang membuat air mata nangis bukan Al-Quran sendiri, tapi persiapan kalbu. Apakah kalbu saat mendengar Al-Quran lagi terbuka atau tertutup? Itu yang saya khawatirkan. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Yang salah satu penyakit yang menjadi bahaya bagi orang mukmin, Allah menutupi hatinya, Allah mengkuncikan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha.
Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci? Kata Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hatinya terkunci. Itulah penaruhnya dosa dan maksiat yang membuat hati terkunci, akhirnya kita tidak bisa nikmati ibadah. Dan salah satu yang membantu kita hati terbuka, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi di mukaddimahnya, kalau anda suka berpuasa Isnin Kamis, tahankan sepanjang hari, jangan makan, dan isi sebanyak-banyaknya zikir, jangan bicara dunia. Anda saat itu akan merasakan, ya Allah, ternyata hari Isnin ini beda sama Senin yang kemarin. Itu sudah mujarrab dan terbukti. Semakin kosong perut kita, semakin jernih hati kita. Ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifat ahli tadabbur itu, begitu mereka membaca atau mendengar Al-Quran, ada tambahan iman. Iman naik. Iman naik. Kita mesti bertanya diri, berapa kali setiap hari kita baca, dan kenapa iman kita tidak pernah naik-naik? Itu kalau kita baca Al-Quran tidak pernah naik iman, sudah masalah. Apalagi tidak baca Quran sama sekali, itu sudah betul bersabda Rasul, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir apa? Sebaik-baik zikir apa? Afdalul zikri, zikir yang paling agung? Tidak. Itu sebaik-baik zikir la ilaha. Seagung-agung zikir apa? Al-Quran. Al-Quran sendiri dibacakan itu sudah namanya zikir. Dari mana saya menerjemahkan Al-Quran sebagai zikir? Allah berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikir. Yang dimaksud zikir mana yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri sudah zikir. Zikir yang paling agung Al-Quran. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Seterusnya Surat At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Ya Allah, kapan saatnya kita bisa gembira saat membaca Al-Quran? Bapak Ibu, kadang kita menerima berita yang sangat luar biasa bagus, yang kita tunggu-tunggu. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Saking kita senang mendengar berita yang kita sudah lama tunggu-tunggu, kita saking senang kita menikhlasin hadiah buat orang yang membawa berita itu. Itu namanya tanda kita gembira. Kapan saatnya kita bisa gembira seperti ini, tapi bersama Al-Quran? Insya Allah semua nanti ada latihannya. Insya Allah habis kita sama-sama belajari, insya Allah Bapak Ibu nanti selanjutnya kalau baca Al-Quran merasa nikmat, nanti akan berkata, ya Allah terima kasih,
Ini baru saja saya ketemu nikmatnya Al-Quran. Ternyata benar kata orang saleh, sebelum dia menikmati Al-Quran, dia bilang saya membaca Al-Quran 20 tahun tapi tidak ada rasanya. Tapi begitu saya mempelajari kenikmatan Al-Quran, alhamdulillah sisa umur saya hidup dengan nikmatnya Al-Quran. Malah begitu datang sakratul maut, istrinya menangis. Dia berkata sama istrinya, kenapa kamu nangis? Dia jawab, kehilanganmu. Suami saya mau meninggal. Jangan nangis, karena saat ini saya lagi sangat bahagia dan gembira. Alhamdulillah, Allah berikan sisa umur saya mampu mengkhatam Al-Quran 50.000 kali. Kalau kita mohon maaf, kalau mau bayangkan baki otak, mana orang mampu 50.000? Kita aja satu halaman sudah nantuknya minta ampun. Tapi masalahnya bukan berapa banyak khatam, tapi apa yang telah dirasakan oleh mereka dalam hati, membuat enteng, rena, nikmat baca Al-Quran. Malah dia merasa dunia ini tidak ada manfaat kalau tidak ada Quran. Malah salah satu orang saleh dia berkata, yang membuat aku cinta dunia karena ada Quran dan salat malam. Yang membuat aku cinta dunia karena ada Quran dan salat malam. Kalau tidak ada Quran dan salat malam, saya tidak mau hidup di dunia. Allahu Akbar. Apa yang mereka rasakan sambil mereka melihat dunia ini indahnya luar biasa. Malah kita selalu melihat jamaahnya kesal, galau, punya masalah, sedih, lagi pusing. Tidak pernah kita punya senang, selalu setiap hari punya masalah. Yang berjodoh masalah, yang tidak berjodoh masalah, yang berkeluarga masalah, yang tidak punya anak masalah, yang kaya, yang miskin. Jamaah Sunda Kelapa masalah, jamaah masjid lain sama. Wala haula wala quwata. Salah satu yang membuat kita nikmati hidup, dan itulah yang saya mengharapkan. Demi Allah Bapak Ibu, kalau Allah boleh bukakan hati saya untuk Bapak Ibu melihat bagaimana rasa saya sayang sama Bapak Ibu, insya Allah berterima kasih kepada Allah. Salah satu yang membuat, karena saya sayang Bapak Ibu, saya harap dan selalu memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang telah Engkau berikan kepada saya, kenikmatan, keindahan Al-Quran ini, ya Allah tolong bagikan kepada jamaah semua, supaya mereka bisa nikmati. Sisa umur kita tidak tahu berapa. Masa kita sambil mati belum dapat nikmatnya Al-Quran? Na'udzubillah. Apalagi kalau sepanjang sisa umur kita, biar 10 tahun atau kurang lebihnya, kita bisa nikmat. Malah setiap hari bertambah nikmat demi nikmat. Ya Allah, coba lihat rasanya apa kalau batin kita selalu merasa bangga dan bahagia. Itulah yastabshirun, mereka gembira. Seterusnya di surat Al-Isra ayat 107, 108 dan 109. Mohon terjemahannya nanti Bapak Ibu masing-masing nanti dibuka di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 107, 108, 109. Terus kemudian surat Al-Furqan ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Terus belum ya yang tadi. Mundur, kasih kesempatan. Mundur lagi. Mundur lagi juga. Suratul Isra sudah itu.
107, 108, 109. Seterusnya surat Maryam, sabar tu. Surat Maryam 58. Surat Maryam 58. Seterusnya surat Al-Furqan 73. Terus surat Al-Qasas 53. Saya mohon semua ayat yang saya sampaikan menjadi PR, tugas kita. Besok tanggal merah. Betul? Libur kerja tapi tidak libur belajar. Seterusnya dari semua ayat yang saya sampaikan, tolong ini seindah-indahnya surat Az-Zumar 23. Salah satu surah yang paling saya suka selain surat Al-Baqarah, surat Az-Zumar ini. Karena di dalamnya, di dalam surat Az-Zumar ada satu ayat yang memberikan harapan setinggi-tingginya bagi orang yang sudah putus asa gara-gara dosa maksiat. Dalam satu ayat Allah rubahkan putus asa menjadi penuh dengan harapan walaupun dosanya sudah melalui batas. Ini yang membuat saya suka surat Az-Zumar ini. Dan salah satu ayat yang membuat saya suka ayat ini, surat Az-Zumar ayat 23. Kalau bisa Bapak Ibu kita masuk dalam golongan ini yang bisa merasakan keindahan Al-Quran, itu luar biasa. Kesimpulan dari beberapa ayat yang saya sampaikan, kita tampilkan atau menimbulkan 7 sifat. Dari ayat tadi, dari ayat-ayat yang sudah disampaikan, sudah di Bapak Ibu menuliskan. Ini kesimpulannya, intinya, isinya. Tinggal Bapak Ibu nanti dalam 7 poin ini, itu namanya, tolong dituliskan namanya. 7 ini namanya apa? 7 sifat ahli tadabbur. Sifat ahli tadabbur memiliki 7 sifat. Apakah harus membawa 7 semua? Tidak. Walaupun satu-satunya kita boleh dapat, itu sudah termasuk ahli tadabbur. Kalau kita sudah termasuk ahli tadabbur, berarti kita sudah termasuk ahlul Quran. Yang pertama, bersatuannya hati dan pikiran ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah pertemuan yang akan datang khusus saya membahas ini. Bagaimana cara saya bisa membukakan hati dan mensatukan hati dengan fikiran supaya saya bisa nikmati Al-Quran. Walaupun saya tidak mengerti isinya, saya tidak mengerti kuncinya apa, caranya bagaimana. Ini insyaAllah yang akan menjadi bahasan saya hari Rabu insyaAllah yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, sehat walafiat. Terus yang kedua, menangis akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan, kalau belum bisa benar-benar nangis saat membaca Al-Quran, latihannya pura-pura. Itu langkah pertama, pura-pura nangis. Ini yang ibu-ibu, bapak-bapak yang suka baca Yasin setiap hari. Yasin menjadi subhanallah salah satu ayat yang luar biasa. Dibuktikan sejarah medis, salah satu surah yang mengembangkan kecerdasan surat Yasin. Membuat kita kecerdasan bertambah surat Yasin. Simak, bukan baca. Beda simak sama baca. Sekarang saya tahu Bapak Ibu suka banyak baca. Silahkan suka banyak baca, tapi sambil baca berikan waktu-waktu kesempatan untuk menyimak. Lewat HP-nya, lewat tipnya di rumah, lewat
inspiran yang disimpan dalam telinga pas kita lagi di jalan. Subhanallah, surat Yasin. Yang merasa, mohon maaf, yang merasa dirinya terlalu pintar, saya tidak mau kata yang lain ya, atau merasa dirinya tidak cerdas, silahkan simak banyak surat Yasin. Apalagi anak-anak kita yang lagi ujian nasional. Subhanallah, itu mujarab surat Yasin. Itu dibuktikan secara medis, dibuktikan. Ternyata Al-Quran ini Bapak Ibu bukan manfaatnya untuk iman, bukan manfaatnya untuk agama, bukan manfaatnya untuk akhirat. Malah ada banyak manfaat untuk kesehatan kita, secara medis, secara psikologi, jiwa, lahir batin, kehidupan kita sehari. Memang luar biasa Al-Quran, luar biasa. Tapi sayang sekali, kalau saya boleh bagikan, Allah izinkan saya buka hati terus, saya ambil baki tangan saya terus saya siram untuk membagikan indahannya Al-Quran bagi Bapak Ibu, saya mau. Saya tidak akan pelit. Tapi mana bisa. Tapi mudah-mudahan lewat belajaran ini yang sama-sama, mudah-mudahan apa yang saya niatkan untuk Bapak Ibu mudah-mudahan bisa sampai, supaya insya Allah saya hidup maupun saya mati, Bapak Ibu mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimanapun berada, baca Al-Quran, habis mendapatkan kunci-kuncinya, insya Allah akan nikmati. Dan begitu datangnya malaikatul maut, mudah-mudahan didatangi malaikatul maut kita lagi memegang Al-Quran. Yang ketiga, bertambah khusyuk. Memang kalau kuncinya bisa menangis, sebelumnya persatuan hati dan fikiran pasti bisa khusyuk. Itu juga termasuk dalam salat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar di poin 3 ini, bersatuan atau bertambahan khusyuk, kalau kita bisa khusyuk dalam baca Quran, 100% bisa khusyuk dalam salat. Yang keempat, bertambahan iman. Itu memang kelebihan Al-Quran. Tidak ada kitab selain Al-Quran yang kita baca menambah iman kita. Tapi kenapa kita sekarang merasa setiap hari kita baca tapi tidak merasa tambahan iman? Maksudnya iman di sini, iman yang membuat kita tenang dalam hidup, iman yang membuat kita nyaman dalam kehidupan, iman yang membuat kita selalu bahagia, walaupun merasa banyak kekurangan tapi bahagia luar biasa. Itulah tanda iman. Bagaimana supaya, karena iman sebenarnya sebuah peristiwa batin, bukan sesuatu. Kalau Islam lahir, Islam zahir, gerakan ibadah itu Islam. Jadi kalau kita bisa melihat seorang bekerja ibadah, kita bilang, oh misal ada orang salat, oh ini orang Muslim, ini orang Islam. Tapi kita tidak bisa bilang ini orang iman, karena iman memang di dalam batin kita. Tapi kata ulama, boleh menjadi salah satu saksi baik. Tunjukkan kepada seorang, inilah orang iman, kata Rasulullah, kalau anda melihat seorang yang selalu bolak-balik ke masjid. Karena bukan orang Islam yang bisa begitu, hanya orang mukmin, orang beriman. Orang yang beriman, salah satu tandanya rajin ke masjid, suka masjid, cinta masjid. Jadi bukan hanya karena 5 waktu, di luar 5 waktu dia memang hatinya sudah tergantung kepada masjid. Dia merasa kalau keluar dari masjid, ya Allah, kapan datangnya besok supaya saya datang duluan ke masjid. Rasanya luar biasa. Kata Rasulullah, kalau anda melihat seorang yang suka bolak-balik ke masjid, saksikanlah ini orang beriman, bukan berislam. Karena bukan semua muslim mampu selalu ke masjid. Malah kata ulama, kalau mau tahu diri mukmin atau munafik, karena mukmin hal batin, munafik hal iman, hal batin. Kemunafikan batin sama, beda sama Islam. Islam sama kufur, Islam kafir,
Nyata zahir. Kalau kita melihat ada orang kerjain Islam, ibadah, salat apa, oh ini Islam. Tapi kalau ada orang tidak mengerjain perintah Islam, ini bukan. Tapi kalau soal iman dan munafik, kita kan tidak bisa, ini kan hal batin, hal dalam. Kata ulama, kalau mau tahu diri, nah, sekarang ini bukan urusan sama lain, urusan sama diri sih. Kalau ulama berkata, kalau mau tahu diri orang mukmin atau munafik, coba posisi anda salat berjamaah, apalagi salat subuh, rajin, suka, cinta, itu tanda iman. Kalau salat subuh tidak ada dalam schedule, itu tanda orang munafik. Terserah kita milih. Itu istilahnya periksa diri. Ada kalau mau ke rumah sakit kan ada check up ya. Kalau mau check up tapi sendiri, tidak perlu ke rumah sakit. Mau tahu saya mau tahu diri, apakah saya orang munafik atau orang mukmin? Gimana salat subuh? Kalau ada apa namanya yang buat tes panasnya apa? Termometer ya, disimpan dalam lidah kita atau dalam ini, terus kemudian dia tahu panasnya berapa, normal atau terlalu panas atau di bawah normal. Tapi sekarang kita mau tahu ini gimana posisi hati saya, iman atau mana yang lebih banyak, munafik atau iman? Lihat salat subuhnya. Salat subuh termometer munafik dan iman. Termometernya salat subuh. Kalau anda ahli salat subuh, berarti anda termasuk orang mukmin yang dijamin oleh Allah imannya. Malah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah, itu Allah berikan pahala seolah-olah dia salat sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita nikmati itu. Hanya salat 2 rakaat Allah berikan pahala seperti salat malam dari Isya sampai subuh. Masya Allah, nikmat. Sudah faham? Ayo mari kita sama-sama salat subuh hari Jumat. Datang ya. Ayo datang. Saya insya Allah besok Jumat salat subuh bersama-sama di masjid ini. Insya Allah saya mengajak Bapak Ibu dan saya akan membawakan cerita yang terindah yang telah Rasulullah menceritakan kepada sahabat. Dan sebagaimana saya sudah janjikan, insya Allah setiap Jumat salat subuh saya bawakan satu cerita. Jadi tidak lama-lama, sekalian kita sarapan bersama-sama. Jadi mohon Bapak Ibu, karena Jumat tidak berpuasa, yang suka masak di rumah boleh bawain. Buat saya aja ya, tidak boleh banyak-banyak. Terus yang kelima, kita singkatkan saja. Yang kelima, merasa gembira. Bagaimana rasa gembira? Bagaimana menikmati? Bagaimana kita merasa senang saat membaca Al-Quran? Nanti ada poinnya. Jadi ini masing-masing 7 poin ini atau 7 sifat ahli tadabbur ini kan sifat secara umum ya, secara umum, secara total. Tapi setiap sifat ini punya sistem cara. Bagaimana saya praktik bersatuan hati dan pikiran? Bagaimana saya supaya bisa nangis? Bagaimana saya supaya bisa khusyuk? Ada poin-poinnya di bawahnya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Terus yang keenam, ini yang dijelaskan oleh ayat Az-Zumar yang terakhir yang saya sampaikan, sesukaan saya surat Az-Zumar, karena ayat 23 ini yang dimaksud, merinding saat membaca Al-Quran. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti ada satu saat, ya mungkin jarang tapi ada saja satu saat begitu kita menyimak bacaan imam atau kita sendiri saat baca tiba-tiba merinding badan kita. Ada enggak? Alhamdulillah. Yang merasa belum ada angkat tangan. InsyaAllah tidak ada yang belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau sudah, walaupun mungkin setahun sekali, sebulan sekali, pokoknya pernah kita rasakan merinding saat. Kalau sudah ada rasa merinding, alhamdulillah, ya Allah terima kasih ada nikmatnya itu. Walaupun belum begitu sempurna, tapi bagaimana sistemnya kita bisa merinding setiap hari. Yang terakhir, salah satu kenikmatan
InsyaAllah Bapak Ibu, habis sudah belajar 6 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, otomatis saat kita sudah menikmati Al-Quran, secara tidak sadar akan bersujud lillahi ta'ala. Itu yang membuat Al-Walid bin Al-Mughirah, salah satu kufar Quraisy, yang waktu dia berbicara sama Rasul untuk menghentikan dakwahnya di Makkah, jangan melanjut dakwah dan kami memberikan apapun yang kamu mau, yang penting berhenti dakwah. Sampai selesai berbicaraannya, kata Rasulullah, inti sudah selesai ngomong. Kata beliau, sudah selesai, udah kasih saya kesempatan sekarang saya berbicara. Dan itu salah satu kemuliaan akhlak Rasul. Kalau ada yang berbicara, Rasul suka diam sampai orang yang berbicara selesai apa yang dia ingin sampaikan. Jadi kalau ada orang berbicara, biarpun kita tahu, sudah tahu apa yang lain, sudah tidak usah lanjut, sudah tahu. Sabar dong, kasih biar kita sudah tahu. Ini salah satu tanda kemuliaan akhlak kita. Biarpun kita tahu orang berbicara, kita lebih banyak menyimak dan mendengar dengan baik. Begitu dia selesai perbicaraannya, baru kita boleh sampaikan pendapat kita. Jadi jangan kita berantem berbicaraan, suka berlawangan, mujadalah, saling berantem dalam berbicaraan kita, akhirnya sama-sama tidak mendapatkan manfaat. Tapi begitu kita membaca, menikmati, begitu orang kafir selesai berbicaraannya, kata Rasulullah, ya udah, antum selesai bicara, biar saya sekarang yang berbicara. Dan Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat, Hamim, Tanzilun minar Rahmanir Rahim, Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan, dan seterusnya sampai Rasul sampai kepada satu ayat yang ada di dalamnya sujud tilawah. Orang kafir saking nikmatnya isi ayat itu, Rasul bersujud, orang kafir tambah sadar ikut sujud. Itu namanya tubuh badan kita pun patuh dan taat terhadap keindahan Al-Quran, walaupun orang kafir. Apalagi kalau orang muslim. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita bisa menikmati Al-Quran, fantas kalau kita sujud syukur lillahi ta'ala. Ya Allah, ternyata Al-Quran ini nikmat. Allahu Akbar, sujud syukur. Ya Allah, tolong dalam sujud kita boleh berdoa, ya Allah, keindahan ini jangan sampai habis. Ya Allah, mudah-mudahan keindahan ini seterusnya membawa manis dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir serta keluarganya, teman-temannya yang kita sayangi dan kita cintai, mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan indahan Al-Quran, kenikmatan nikmatnya Al-Quran, kenikmatan manisnya Al-Quran, dan kenikmatan menjadi ahli tadabbur Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan semua yang hadir ya Allah serta keluarganya ahlul Quran dunia akhirat. Ya Allah, jadikan belajaran kami di malam ini menjadi bermanfaat, berguna bagi kami, yang membukakan hati kami agar kami mendapatkan keindahan Al-Quran, membukakan batin kami agar kami mendapatkan manisnya Al-Quran, agar sisa umur kami ya Allah bisa menikmati isi Al-Quran, bisa menikmati keindahan Al-Quran, bisa menikmati kemuliaan Al-Quran. Demi hari ke hari kita menyimak Al-Quran, menambah iman kami. Demi hari ke hari menyimak Al-Quran dan membaca Al-Quran, menghapus segala dosa kami. Dalam menyimak dan membaca Al-Quran, dinaikkan darajat kami. Dalam menyimak dan membaca Al-Quran, kami terpilih nanti di hadapan-Mu hari kiamat, menjadi keluarga-Mu dan ahlmu ya Allah, yang menjadi hamba-hamba-Mu yang terdekat kepada-Mu hari kiamat karena barakahnya Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukakanlah hati kami dan isilah hati kami dengan rasa cinta Al-Quran, dengan rasa manisnya Al-Quran, dan rasa senantiasa yang utama bagi kami adalah Al-Quran. Ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, ahlul Quran yang bahagia dan selamat dunia akhirat, ahlul Quran yang diselamatkan dari neraka Jahannam, ahlul Quran yang dipanggil di hadapan-Mu hari kiamat oleh malaikat-Mu, di hadapan seluruh manusia. Mana ahlul Quran? Marilah sama-sama dekat sama Allah, dan ahlul Quran menjadi orang yang terpilih, menjadi terdekat kepada Allah.
Ya Allah, jadikan kami semua dalam golongan ahlul Quran, dan jadikan kami semua di posisi yang tertinggi di surgamu karena barakahnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir dalam pertemuan kali ini mendapatkan pelajaran yang menjadi bermanfaat dan saksi baik bagi kami. Aku mohon semua yang keluar dari majlis ini habis salat isya bersama, mudah-mudahan mendapatkan ridhamu ya Allah, mendapatkan segala ampunanmu ya Allah, segala karunia dan rahmatmu ya Allah, agar sisa umur kami menjadi lebih baik daripada yang sudah lalu. Sisa umur kami menjadi yang terindah bagi kami, terindah iman, terindah ibadah, terindah salat, terindah puasa, terindah belajar ilmu, terindah baca Al-Quran, agar akhir hayat kami menjadi kematian yang terindah ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah doa kami dan doa berkah semua keluarga kami, dan bacaan Al-Fatihah dan berkahnya Al-Fatihah. Ya Allah, untuk sahabat kami yang tercinta Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ya Allah, ampunilah ya Allah, terimalah di sisimu ya arhamar rahimin. Jadikan beliau mulia di hadapanmu ya Allah. Ampuni segala dosanya dan terima segala perjuangannya selama beliau membawa dakwah Islam. Dan ya Allah, berikan kepada semua para ustaz-ustaz, para kiai, para da'i yang membawa Islam, ya Allah, berikan semangatnya mereka supaya melanjutkan dakwah ya Allah, agar memsadarkan umat Islam di Indonesia, supaya umat Islam di Indonesia menjadi umat yang terbaik, umat yang terindah, umat yang damai, umat yang bersatu, saling mengisi dan saling mencintai dan saling memaafkan ya Rabbal Alamin. Agar kami mendapatkan negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. InsyaAllah nanti habis salat ada yang membagikan pengumuman. Kalau anda berkenan hadir tanggal 19 Mei, nanti insyaAllah selepas salat ada yang membagikan di luar pengumuman ini. Hadir tabligh akbar di Bekasi, semua ada alamat dan jelas, tanggal 19 Mei insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan selama di Indonesia menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan mohon doanya selalu untuk saya dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama tutupi majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah kajian kita pada malam hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil, dan semoga kita pula semua menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.